Selamat sore, salam sejahtera kepada semuanya dari kami dari Wihara Cejahteraan ya berarti. Perkenalkan, mungkin sebelum itu terima sama-sama dari kami. Nama saya Andi Budaya, nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya yang akan jadi moderator pada podcast kedua ini dan teman saya sendiri. Saya Brian. Ya, pada podcast ini kita kedatangan tamu spesial ya, berarti ada Romo Alimin. Terima kasih Romo untuk datang hari ini. Terima kasih. Ya, Sama-sama. mungkin sebelum kita masuk ke topik kita mungkin Romo bisa sedikit menceritakan nih tentang profil Romo bagaimana? Ya baik, terima kasih Arwandi dan Brian. Ya, saya namanya sih pendek aja, Alimin saja ya. Lahir di Medan ya, tanggal 2 Januari 1976. Nah saat ini sudah usia 46 tahun ya. Latar belakang saya yang memang pendidikan saya itu Fakultas Kedokteran ya di Atmajaya. Lalu saya waktu kuliah itu sudah kenal ya wihara di Muda-Mudi, di Wihara Ekayana di sana. Nah disitulah mulai merasa suka ya belajar buku Dhamma ya. Awalnya memang dari sekolah SD, SMP, SMA sih sekolah Buddhis ya. Jadi memang ada basicnya juga ya. Ya setelah itu jadi dokter ya kan ya sibuk tuh. Nah, di situ ada kelas meditasi baru masuk ya di sini masuk ke pengurus jadinya. Nah, disitulah mulai aktif. Lalu diberi kesempatan atau diajak ya oleh sangga ya untuk sebagai pembantu sangga, yaitu sebagai pandita ya sungguh satu berkah juga sih ya jadi bisa sebagai pembantu sangga yaitu pandita loh ya kalau sehari-hari dipanggil ya Romo artinya bapak gitu ya. Nah tugasnya apa ya saya tugasnya ya saya Romo pandita Dhammaduta itu ya bantu tugas sangga dalam hal membabarkan Dhamma di mana-mana ya. Lalu juga sebagai pandita Lokapalasaraya. Ya, Lokapalasaraya itu pandita pembina perkawinan agama Buddha. Ya, sekitar sudah 10 tahunan ya. 10 tahunan. Nah, saya merasa sangat gembira ya sebagai pandita ya. Di mana bisa jadi di-push ya ibaratnya kan saya ingin sharing Dhamma ya, tentu saja saya harus mengisi Tripitaka ya, ibarat kitab suci itu kita mesti isi ya, artinya pelajari lah ya, mau nggak mau itu dorongan itu ya kan, kalau topiknya itu melulu gimana ya, kita harus makin maju jadi makin semangat, makin mengerti Dhamma itu indah sekali, makin mengerti ya. Jadi saya rasa demikian aja ya. Saya terima kasih. Terima kasih Romo. Baik. Pada hari ini tuh kira-kira apa sih yang bakal kita bahas nih? Jadi kan kalau kita refer ke bulan sekarang ya, bulan Oktober ini kan sudah dekat nih dengan bulan Katina ya. Betul sekali. Ya. Mungkin pertama kita perlu tahu nih sebelum kemana-mana semakin jauh, mungkin kira-kira bisa nggak tolong Romo jelasin ke kita apa sih Katina itu sebenarnya? Apa sih yang kita akan di hari Katina itu? Baik, terima kasih Wandi. Ya, Hari Raya Agama Buddha itu ada 4 ya. Jadi dimulai dari Magha Puja ya bulan Februarian ya. Lalu hari Waisak bulan Mei Waisak ya. Lalu Waisak Asada Juli ya. Lalu baru Katina. Nah, ada 4 ya. Nah, semuanya hari-hari besar yang luar biasa ya. Nah, kalau khusus Katina ini ya, Katina itu ceritanya demikian ya, sejarahnya sebenarnya singkat saja lah ya. Karena waktu kita tak panjang di sini, saya singkat aja. Katina dimulai ya sebenarnya saat itu masa hujan ya, itu masa wasa itu sewaktu di India itu kan
waktu itu kan masih banyak ya hutan-hutan dan sebagainya, rumput dan sebagainya. Nah, di mana para biku ya para anggota sangga kalau berpergian itu ke sana kemari pada musim hujan itu becek lah, artinya banyak lumpur, banyak ini, banyak tanaman yang keinjak ya, akhirnya banyak yang binatang-binatang kecil juga ya. Jadi demikian sejarahnya, singkatnya adalah ditentukanlah bahwa dalam 3 bulan musim hujan ini para anggota sangga itu semuanya melatih diri ya, berdiam di satu tempat ya, boleh di wihara di mana pokoknya satu tempat. Nah, di situ melatih diri, tidak kemana-mana ya. Nah, itu ketika itu ya sampai 3 bulan. Setelah selesai 3 bulan ya, musim hujan sudah mulai berakhir ya, baru keluar. Nah, jadi para umat juga berterima kasih ya, menyambut ya, dan juga ya berdana makanan kebutuhan pokok sangga ya, seperti itu saya rasa singkatnya itu aja. Nah, itu dinamakan Hari Katina ya. Nah, Katina itu kalau tidak salah, saya salah ya, itu alat pengukur ya, dari nama alat pengukur baju. Saat itu bikin jubah itu. Karena namanya pakai jubah berarti kalau itu ngomongnya. Iya, jubah ya. Kita bahas jubah, dia bahas dengan ukuran bajunya, apa pengukurnya gitu ya bilang. Iya. Seperti itu. Kenapa? Karena memang saat itu ketika ada rombongan Arya Sangga malah biku-biku yang sudah mencapai kesucian, saya itu ingin mengunjungi Sang Buddha yang ada di Jetawana, kota Sawati itu. Nah, hujan besar, yang mereka ingin menghormat Buddha. Saat itu setelah masa wasa tuh, jalan udah 90 hari mereka tuh. Lalu perjalanan hujan besar, lebat ya, basah kuyup semua. Begitu ketemu Buddha, sekitar 30-an, 30 berapa, lebih lah dari itu. Ada namaskara ya, dalam keadaan basah, kotor, becek ya, banyak lumpur. Nah, disitulah Sang Buddha perintahkan bahwa anggota sangga setahun sekali dapat baju jubah baru. Nah, dari situlah Katina itu ya, jadi udah ribuan tahun tuh ya. Jadi peringatan ini jubah. Ya, saya rasa demikian. Singkat. Oke. Kira-kira kenapa di hari besar agama Buddha yang satu ini bisa disebut Katina tuh? Katina ya tadi disebutin kan sudah, bahwa kira Katina itu diambil nama dari alat pengukur itu ya. Jadi Katina itu selesai masa wasa anggota sangga ya, mereka melatih diri meditasi. Nah, disitulah umat-umat bersemangat berterima kasih ya, semua berdana ya, dana kebutuhan pokok. Ada dana kebutuhan pokok dari sangga kan apa, ada 4 dan 1 pacaya, itu 1 itu 4 ya pacaya, itu dana obat-obatan ya, besaja namanya, dan dana jubah ciwara ya, namanya ciwara, senasana tempat tinggal juga bisa ya, dana tempat tinggal itu, dana obat-obatan, makanan ya, ahara ya, seperti itu ya. Jadi makanya diperingati loh ya, Katina ini diperingati umat setiap tahunnya sampai sekarang diperingati ya. Nah, kalau Katina itu Katina puja lain lagi ya. Katina puja itu harus 5 biku di situ ya, yang minimal 5 biku melakukan masa wasa ya di tempat tertentu ya, tidak kemana-mana. Waktunya juga bersamaan, mereka berpuasanya 90 hari penuh. Nah, itu Katina puja.
Tapi kalau bukan ya peringatan aja Hari Katina. Merayakan Hari Katina. Peringatan Hari Katina aja seperti itu. Ya, saya rasa demikian Brian. Terima kasih. Mungkin kalau dari aku lebih ada sedikit agak bingung nih. Nah, kayak kan kita bilang kan, ya Minum. boleh orang Minum. minum. Ya. Kita sambil orang minum ya. Ini pasti agak sedikit mikir kayak kan beda lah kita bilang ya, kebutuhan dulu sama sekarang kita bilang ya. Mungkin kalau dulu itu kan biku-biku lebih banyak dalam mengembara kita bilang ya. Mereka jalan kemana-kemana, terus menyebarkan dhamma ke suatu tempat. Nah, kalau sekarang ini kan mungkin biku kan bertempat di wihara kita bilang kan ya, bertempat tinggal di wihara. Berarti apakah kebutuhan mereka itu bisa dibilang lebih terpenuhi kan ya sekarang ini. Nah, kira-kira kalau Romo sendiri bilang Katina itu bagusnya kita berdana apa sih ke biku-biku untuk zaman di era modern ini kan udah beda nih kasusnya sekarang kan dengan dulu kan itu bilang. Iya, memang benar. Ya, terima kasih. Ya, memang masa ke masa ya pasti berbeda ya, tidak ada yang kekal ya. Semua berubah ribuan tahun sampai sekarang tentu saya berubah ya. Dulu pembabaran dhamma di bawah pohon ya. Sekarang pembabaran dhamma gedung, ada pengeras suara, ada AC, ya beda pastinya, tentu ada zamannya beda, tapi intinya adalah satu perbuatan baiknya, inti ajarannya itu tetap ya, jangan berubah ajarannya ya, tapi tempat atau apa dengan cara itu berubah nggak apa-apa. Demikian juga dengan peringatan Hari Katina itu ya. Nah, jadi dana jubah ya itu lebih dikenal dana jubah karena kan tadi bahasa kuyup itu. Terus Buddha bilang setahun sekali ya anggota sangga dapat jubah baru ya. Nah, jubah kan bisa lapuk juga tiap hari kan. Sebenarnya anggota sangga saya baca sih, setahu saya sih 2 setel ya, 1 setel pakai, 1 cadangan. Ya jadi ganti-gantilah ya. Jadi kalau itu terus kan cepet lapuk juga ya. Jadi setahun sekali. Nah, jadi alangkah bagusnya sih memang dana jubah ya. Tapi karena dari pertanyaan Erwandi mengenai zaman sekarang ya, biku terutama di kita di sini bikunya tidak banyak, biku-bikuninya terbatas, wiharanya jauh lebih banyak mungkin ya. Jadi jubah umatnya juga jauh lebih banyak pastinya. Jadi jubah kalau begitu banyak jubah ya, itu mau dikemanakan ya? Ya, sampai saya mendengar sih sampai udah ribuan ya, udah hitungannya ribuan set dan tidak terpakai. Itu kalau tidak terpakai jubah disimpan juga bisa Lapuk gitu. lapuk juga, iya. Jadi benar-benar jadi lapuk, nanti gampang robek. Nah, ini satu pekerjaan rumah juga nih ya, kita pikirkan perubahan zaman ini dan peraturannya ya kebutuhan pokok ya. Jadi makanya ada sekarang dana makanan ya, dan berupa obat-obatan, bahkan ada peralatan wihara ya, peralatan sehari-hari lah, odol apa-apa boleh, peralatan wihara juga ada. Iya, karena memang kalau fokus ke arah jubah aja kelebihan semua. Sedangkan yang kurang ini misalnya odol udah habis, banyak aja udah habis. Mendingan jubahnya ya diganti, ini boleh ya. Demikian saya rasa. Nah, itu kan kita tuh juga berdana tuh bisa di kapan saja tuh, bisa di luar Katina. Tapi kenapa orang-orang itu lebih bersemangat untuk berdana itu di Hari Katina tuh? Apakah pahalanya sama atau bisa lebih memberi banyak pahala di Hari Katina? Oh, demikian ya. Terima kasih. Pertanyaannya baik banget ya, bagus sekali. Ya, pertama ya kalau sebenarnya kita berdana jangan mikirin pahala ya, tapi memang pertanyaannya gimana ya, para umat tuh lebih semangat di Katina, kenapa? Ya karena para biku sedang berwasa saat itu ya, 3 bulan ya, tentu saja mereka
lebih konsentrasi, melatih diri ya. Ya, saat itu selesai bertapa itu memang kalau meditasi itu ada cerita di mana kalau apalagi yang sudah suci ya, Niroda Samapati, kalau dia udah masuk Niroda Samapati, keluar dari situ itu jauh lebih besar, pahalanya luar biasa itu ya. Jadi umat-umat berdana memang saat itu kan rame-rame ya. Jadi pada gembira. Ketika berdana itu dalam keadaan gembira dan rame-rame, itu semangat dan keyakinannya tinggi, sehingga orang namakan pahala ya, artinya buah dari hasil berdana itu kualitasnya bagus. Kenapa? Karena saat gembira itulah sebelum berdana munca cetana, puba cetana atau munca cetana aja udah kita pakai bahasa Indonesia ya. Sebelum berdana, saat berdana dan setelah berdana apara cetana itu harus bahagia, baru menentukan kualitas ya pahala ya, kualitas buah dari hasil dana itu ya. Dan juga yang berdana, yang penerima dana juga saat itu para bijaksana kan ya, moralitasnya lebih terjaga, di mana walaupun para bikunya yang belum suci, belum capai tingkat kesucian, tapi mereka 3 bulan menyempurnakan sila loh ya, sehingga dia lebih bagus silanya selama 3 bulan itu. Nah itu oke. Dan di situ memang kalau berdana itu ada kualitasnya dibagi, moralitasnya. Kalau kita berdana kepada moralitas atau silanya dijaga lebih baik punya, itu lebih tinggi daripada kita berdana yang tidak ada sila, orang yang tidak berada sila ya, tidak melanggar sila lah, artinya orangnya tidak mematuhi sila, menjalankan sila ya. Lalu juga yang memberi itu ya dalam keadaan bahagia ya, keadaan semangat karena ramai. Nah karena hari peringatan ramai-ramai seru kan, bahagia. Tentu saja kalau bahagia tulus gak sih? Tulus gitu. Tulus. Biasanya tulus. Pikirannya nggak usah kemana-mana biasanya. Dia pokoknya happy ya. Ah itu happy itu adalah melepas. Itu biasanya gembira. Ya melepas. Nah jadi apalagi beramai-ramai dan bikunya juga banyak biasanya. Nah tentu saja beda. Nah suasana itulah yang membuat hasil dana di Katina, peringatan Hari Katina itu jauh lebih baik gitu loh, ya kan, daripada biasa. Oke, saya rasa demikian. Baik. Berarti intinya pasti harus bahagia lah kita bilang. Iya, harus benar, bahagia harus pas bahagia. sebelum kasih, pas kasih dan setelah kasihnya berarti. Iya, Gitu. sampai- lah. Sampai akhir kehidupan loh. Kalau nanti ya jawabannya nggak boleh nyesal aja. Jangan habis kasih, kenapa kasih? Iya. Gimana? Mungkin aku kayak lebih ke tadi kan ya Romo ada bahas tentang sarannya kan kebutuhan beda-beda ya. Karena kan kayak anggaplah kita bilang umatnya ada 1000, supaya bantai cuma 100 kan ya. Kita bilang semua kasih jubah pun ya ujung-ujungnya jadi numpuk, kita bilang kasarnya kan ya. Nah, aku jadi kepikiran juga nih, kira-kira aku kita kan pengawan juga nih selama ini kalau kita acara di wihara kan Katina, terus ada pindapatan ya, terus ada sanggadana, kawan-kawan. Itu kan kadang-kadang barang-barang itu nggak mungkin nih, anggaplah umat-umat biasa pada kasih, mungkin bisa kasih uang, bisa kasih snack, atau mungkin bisa kasih jubah, atau mungkin obat-obatan, atau mungkin odol dan kawan-kawan. Nah, itu kan pasti nggak mungkin semuanya kita akan bisa kita sebarkan tuh. Misalnya nggak semua bisa kita pakai lah, kita bilang tempat. Nah, kira-kira kalau Romo sendiri, pandangan Romo, semisal dana-dana yang berlebih itu bagusnya kita apakan ya Romo? Karena kan takutnya daripada menumpuk di wihara ujung-ujungnya jadi barang yang kurang terpakai, kita bilang ya. Kira-kira kalau Romo sendiri pandangannya tentang kasus ini gimana sih? Tentang dana di acara Katina tapi nggak bisa dialokasiin gitu, karena kebutuhan beda-beda. Iya, baik. Terima kasih ya, pertanyaannya sebenarnya cukup rumit juga ya. Karena memang ini masa
sekarang ini orang ingin fleksibel, lebih cepat ya. Jadi untuk memberikan barang-barang itu ternyata lebih juga, odol juga nggak mungkin sehari habis kan. Itu kan lama itu. Tapi kan umatnya banyak, ribuan ya. Umatnya kalau di satu tempat aja bikunya mungkin ya nggak sampai 5 itu, ya kan, pakai berlebih. Memang dibagi-bagi, tetapi bener-bener anggota sangga itu nggak sebanding ya. Makanya ada Romo Padita di sini, di Indonesia aja. Kenapa? Karena untuk penyebaran Buddha Dhamma umat begitu banyak, anggota sangga dikit. Ya, sehingga dibutuhkanlah pembantu tugas sangga. Ya, inilah kita yang terpilih ya, mendapat keberuntungan untuk membantu tugas sangga ya. Nah, pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi barang-barang yang lebih itu bisa didanakan juga ya memang. Ya, tetapi ada yang udah berlebih juga di luaran ya. Karena setiap wihara loh ya, bukannya satu wihara. Cetia wihara semua ramai-ramai ya. Nah, itu berlebih-lebih numpuk itu juga akan rusak ya, kalau makanan yang dalam berupa kering juga yang lama-lama expired juga dan sebagainya. Dan kita umat sekarang bisa fleksibel dengan gunakan dana dalam bentuk uang ya, materi juga sebenarnya itu ya. Nah, tetapi kebutuhan pokok anggota sangga, peraturan sangga ya, itu adalah 4 kebutuhan pokok itu ya. Nah, untuk keperluan wihara dan sebagainya, nah kita ini bukan berdana, atau sebentar ya, mohon maaf, kita bukan berdana kepada pribadi anggota sangga, bukan anggota loh, sangga. Jadi sangga itu sebenarnya seluruh dunia, karena dari Thailand itu sangga bukan dia? Sangga biku dari Thailand, biku Myanmar sangga juga, dari Sri Lanka sangga juga ya, dari Republik Rakyat Cina sangga juga, seluruh dunia ya sangga, bahkan tempat lain alam semesta malah ya, dimana sangga jadi tinggi sekali sebenarnya kita berdana itu ya. Nah, disinilah diperlukan satu kebijaksanaan juga ya. Saya tidak tahu sih, pribadi saya saja, menurut saya untuk efisiennya ya, memang sekarang ini tidak mungkin kita tukar barang-barang ya, keperluan anggota sangga untuk mendukung sangga ya kan. Nah, sebenarnya sangga bisa ya memberikan kepada para pengurus ya wihara atau itu untuk supaya bisa dipakaikan, gunakan di wihara, tempat yang perlukan perbaikan lah, perbaikan wihara. Nah, itu tuh harus, saya rasa dalam bentuk uang ya, itu memang keperluan, kebutuhan itu ya. Cuman ya itu, nah saya yakin sih ya sangga kita ini tidak akan menghitungnya ya. Mereka juga kan memang ada peraturan ya, jangan ini diserahkan kepada dayaka misalnya ya. Mereka hanya butuh simple, mereka ya, yang dia butuh apa ya, ini aja. Dan untuk uang kan mereka tidak terlalu membutuhkan, mereka sudah meninggalkan duniawi ya, sehingga itu diserahkan kepada yayasan atau pengurus wihara untuk keperluan perkembangan Buddha Dhamma ya, seperti memperluas wihara dan apa itu butuh operasional dana ya kan, ada yang tukang masak atau apa yang membersih ya, penjaga lingkungan dan apa, banyak, sehingga
memang lebih bijaksana kalau memang diperlukan. Menurut saya pribadi ya, itu oke-oke aja lah ya. Jadi pribadi yang penting kita bahagia saat itu, jangan mikirkan. Dan saya yakin Sangga juga tidak akan memikirkan berapa isinya atau apanya, karena mereka terima dalam amisadana. Amisadana itu adalah materi. Ya materi. Beliau hanya terima kasih atas dukungan umat saja. Jadi batin mereka juga tak tergoyahkan. Nah itu seperti itu. Saya rasa zaman sekarang ini ya menurut pribadi saya sih ya. Saya, ya mungkin Romo atau yang lain mungkin mereka ada lebih beda dikit ya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oke, aku kan biasa kan dulu kan kita kan pengalaman juga ya, karena kita dari Muda-Mudi ya, dan sering itu namanya olah hasil katina dari dapatnya. Nah itu biasa kita sering bingung nih kita mau ngapain barang-barangnya gitu. Nah, itu aku pribadi sih aku sering mikir, kayaknya daripada barang-barang ini kan toh kalau memang suhu membutuhkan dia kan ambil juga sebenarnya. Ingin pakai ya pakai saja, ya kan nggak mungkin semua dia pakai semuanya gitu. Anggaplah odol ada 100, suhu cuma 1, nggak mungkin dong 100 dia ambil semua untuk dipakai kan gitu. Mungkin kita pilih, mungkin ambil 5 untuk dia pakai untuk setahun, mungkin sekian bulan ke depan. Misalnya biasanya aku mikir kita untuk bisa bilang bakso saya bilang. Donasi ya bisa lebih bilang. membutuhkan. Nasi bakso ke panti bisa, asuhan, nasi ke panti jompo itu kan kayak bisa kita pakai juga tuh sebenarnya. Aku pribadi sih pikir sih itu salah satu pilihan juga ya aku pikirin ya, aku pribadi sih. Bisa juga ya, itu kepikir ya. Memang bakso itu ya kita sudah memang udah hal biasa ya kan. Memang hal bakso ya bagus juga, kelebihan bisa didanakan sama aja ya. Tapi kalau keperluan wihara juga banyak, tentang wiharanya sendiri juga harus direnovasi ya, plafon sudah bolong ya, macam-macam ya. Tentu saja dalam bentuk itu bisa dibutuhkan untuk ini keperluan wihara. Wihara juga untuk kepentingan semua umat Buddha ya. Dan balik juga ke umat Buddha, Sangga, ke umat kita sendiri kan dapat juga itu. Ya saya rasa sih demikian ya. Solusinya ya fine aja lah kalau menurut saya, dana dalam bentuk uang ya. Cuman ya kalau di peraturan ya, kalau memang benar-benar Katina Puja ya, saya rasa bisa berupa perwakilan ya. Ada batas itu jubah ya, bisa maju untuk ke depan jubah, pembabatan ya kan, tidak semuanya jadinya kan. Ya saya rasa demikian. Ya. Nah tadi itu juga ada disinggung bahwa seorang biku-bikuni itu sudah terlepas dari duniawi lah. Jadi kalau Katina itu kan ada yang memberi uang gitu. Jadi sebagai biku-bikuni itu apakah masih boleh menyimpan uang tersebut atau lebih baik didanakan kepada wihara yang membutuhkan gitu, Romo? Nah itu tadi baru di-sharingkan juga sih ya. Nah ini uang, dalam untuk uang itu biku-bikuni tidak memegangnya ya. Jadi mereka kasih ke dayaka yang menghitung. Nah dayaka akan setor ke wihara untuk kepentingan wihara operasional dan sebagainya, perkembangan Buddha Dhamma. Tapi biku hanya terima saja ya, asal jangan hasil dari pembunuhan, kejahatan atau apa, dia enggak ya kan. Dia hanya terima, umat dengan rela berdana ya terima. Kalau Sangga tidak terima, gimana ya, umatnya jadi sedih kan. Dia ingin berdana ya kan. Nah, tapi dayaka. Kenapa? Karena mereka mempunyai peraturan, karena mereka maunya hidup simple sudah kan. Memang untuk melepas kan. Benar. Nah kalau selalu mereka
berkecimpung ke hal duniawi, terutama hal-hal uang, mereka sampai hitung-hitung, sampai simpan sendiri untuk apa? Ya kan, mereka jadi pusing tuh. Ya kan, mereka tuh maunya simple apa adanya, hidupnya simple jadinya. Karena memang melepas, ya, mudah dilayani, hidupnya simple, kebutuhannya nggak banyak. Kalau kita banyak kebutuhannya loh. Coba habis mandi, mungkin ya Erwandi kita bercanda saja ya. Ini apalagi ya rambut itu cotton bud, apalagi belum ininya nih, nggak tahu taruh nggak itu toner lah apalah ya kan, banyak kebutuhan kita banyak sekali. Coba perhatiin di ini. Tapi kalau seorang anggota sangga, mereka sangat simpel ya, karena mereka butuhnya dikit ya, makanya keinginannya jadi dikit sehingga ya lebih bahagia ya. Kalau kita melekatnya banyak ya nanti aduh habis lagi, aduh alkohol saya habis lagi, ini habis lagi, pusing karena kebutuhan kita banyak banget. Benar Ya apalagi perempuan ya lebih banyak lagi ya. Seperti itu saya rasa dalam bentuk uang ya, itu mereka yang sendiri yang harus jaga hati-hati ya, karena bisa jatuh ke pusing itu loh, melekatnya itu loh ya. Kemelekatan. Kalau mereka batinnya tidak apa-apa ya, mereka hanya tahu aja ini hanya kertas ya, hanya kertas yang bernilai aja, dan juga ya saya kebutuhan sudah ada ya, seperti itu dia bisa serahkan kepada wihara dayaka, wihara pengurus, ketua pengurus untuk itu ya. Mereka hanya menerima dana, memberi kesempatan umat berdana. Nah artinya kan perbuatan baik tuh. Benar. Nah, kalau dia menolak dana kita ya kita yang kasihan gitu, kalau mau berdana tidak jadi. Yang namanya dana menurut ajaran Buddha kan ada yang memberi dan menerima. Kalau tidak ada yang menerima, maka tidak. Seperti minuman deh. Para pengurus memberi minuman, mempersembahkan minumannya. Tapi kalau kita tidak minum, itu tidak jadi dana. Tidak jadi dana. Ya, kalau kita minum, kita bawa, itu jadi dana. Seperti itu. Saya rasa, Brian. Terima kasih. Ya, terima kasih, Romo. Tadi aku ada sempat dengar ya, mau bilang soal Katina Puja ya, kita bilang ya. Nah, itu kan Katina Puja kan dibilang Katina Puja kalau misal ada 5 biku atau lebih melakukan wasa bersamaan di satu tempat ya, itu ya. Iya. Kira-kira apa sih bedanya Katina Puja dengan perayaan kita yang per tahun nih biasanya? Apakah ada sesuatu yang lebih spesial atau gimana? Mungkin kalau dari Romo pribadi. Ya bedanya itu tadi ya. Kalau memang tidak ada Katina Puja itu lebih spesial ya. Ya dia ada Katina Katina Dusam ya namanya. Ya jadi ada satu jubah yang dibuat ya dibuat sendiri ya. Saya nggak terlalu ingat sih. Ya itu diserahkan kepada yang biku yang lebih berhak memakainya, yang senior ya. Ya, mungkin tata caranya itu kali ya. Lebih ini ya, agak lebih saya sendiri juga nggak pernah ikut Katina Puja selama ini, hari peringatan Katina, hari Katina saja. Ya, biasa kita kan juga kita bilang perayaan hari Katina kan. Perayaan hari Katinanya dirayakan aja, bukan pujanya. Nah, jadi ini Sanggadana, berarti Sanggadana pada bulan Katina gitu ya, Sanggadana pada bulan Katina. Ya jauh lebih spesial ya, seperti kata Brian tadi, lebih spesial. Kenapa? Ya itu rame-rame dan semangatnya. Udah itu bikunya selesai meditasi ya, mereka berdiam, banyak kan belajar dhamma ya kan, nggak kemana-mana ya, harusnya ya peraturannya memang gitu. Ya saya rasa demikian. Gimana? Oke sih. Ya semoga perayaan kita ini nantinya berjalan dengan baik, lancar, umat makin semangat, makin banyak ya umat yang ingin mengikutinya.
semoga semuanya berbahagia. Ya, sadu, sadu. Satu. Sadu. Oke, mungkin udah lumayan lama ya kita bahas juga ya. Betul. Ya, atau udah lama itu udah haus ya. Udah mau habis tuh air itu. Saya nggak lihat ada jamnya. Ya, ini patokannya habis sudah. Iya. Ya, gimana? Ya, oke, kalau gitu kita sampai sini dulu mungkin Romo ya. Baik, terima kasih. Hari ini ya. Ya, terima Mungkin kasih. Brian bisa tolong. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Untuk info kedepannya, di tanggal 23 Oktober di Wihara Kesejahteraan akan dirayakan perayaan Hari Kartina tuh. Nah, di jam 8 sampai jam 9 akan ada dirayakan Pindah Patah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kebaktian umum. Mungkin itu saja info yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Romo Alimin yang sudah memberikan waktunya untuk berbincang-bincang kepada kita. Ya, sama-sama. Ya. Akhir kata, Sabi Sata Bonto Sekitata. Semoga semua hidup berbahagia. Saya Brian dan rekan saya Erwandi. Kami pamit umur diri. Salam sejahtera dari kita semua. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya.